Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teori Farmakokinetics TIFA-E 2018 akan membawakan materi mengenai ikatan obat dengan protein dalam plasma darah. Saya Frilia Pusparani, NIM 1801264 akan menjelaskan tentang ikatan obat dengan protein. Obat dapat berinteraksi dengan protein plasma, jaringan, makromolekul lain membentuk suatu kompleks yang disebut ikatan obat dengan protein. Ikatan obat dengan protein plasma atau jaringan ini terjadi pada saat proses distribusi obat. Ikatan obat protein dapat bersifat reversibel atau irreversibel. Irreversibel artinya ikatan kuat dengan adanya ikatan kovalen, berkaitan dengan toksisitas obat. Kemudian ikatan reversibel, ikatan mudah putus karena adanya ikatan hidrogen. Dapat dilihat pada gambar, obat yang terikat oleh protein akan membentuk kompleks yang besar, sehingga tidak mudah melewati sel atau membran kapiler, yang menyebabkan distribusi yang terbatas. Saya Liveria Glory, NIM 1801261 akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip ikatan obat dan protein sebagai berikut. Pada gambar dapat lihat bahwa obat yang terikat protein tidak mudah berdifusi melintasi membran. Kedua, hanya obat bebas yang dapat menembus membran biologis, mengalami metabolisme, dan menghasilkan efek farmakologi. Saya Gloria Datu, NIM 1801217 akan menjelaskan mengenai obat-obat yang berkaitan dengan berbagai komponen makromolekul dalam darah, meliputi albumin, lipoprotein, alfa-1 asam glikoprotein, imunoglobulin, dan eritrosit. Saya Irviana, NIM 1801234. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi ikatan obat dengan protein. Yang pertama yaitu obat, yang kedua interaksi obat, yang ketiga protein, yang keempat kondisi patofisiologi pasien, dan yang terakhir adalah afinitas obat dan protein. Saya Hajra dengan NIM 1801259 akan menjelaskan tentang pengaruh ikatan obat protein pada volume distribusi. Yang pertama, ikatan obat protein dalam plasma jaringan mempengaruhi volume distribusi. Yang kedua, obat-obat yang terikat kuat pada protein plasma mempunyai fraksi obat bebas rendah dalam cairan. Yang ketiga, obat terikat protein plasma tidak mudah berdifusi ke jaringan. Yang keempat, obat-obat dengan ikatan protein plasma rendah umumnya berdifusi ke jaringan lebih mudah dan mempunyai volume lebih besar. Saya Nadia Budiman dengan NIM 1801229 akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan protein plasma. Pada keadaan tunak, obat bebas dalam plasma dan jaringan berada dalam kesetimbangan. Untuk suatu obat yang berdistribusi ke dalam plasma dan jaringan tertentu dalam tubuh, jumlah obat terikat protein dapat diperoleh dari persamaan berikut yang ada pada slide. Selanjutnya dapat dilihat pada slide, bila tidak terjadi ikatan dalam jaringan dan plasma, volume distribusi tidak akan melebihi volume anatomis sesungguhnya. Hanya pada keadaan tunak, konsentrasi obat bebas dalam plasma dan dalam jaringan sama. Pada waktu lain, CT tidak sama dengan CUT. Saya Tiartanti Payung, NIM 1801227 akan menjelaskan hubungan obat dengan protein dengan distribusi dan eliminasi. Obat terikat dengan protein membentuk molekul besar tidak dapat berdifusi dengan mudah melalui membran kapiler glomeruli. Untuk obat yang metabolisme utamanya oleh liver, ikatan obat dengan protein untuk mencegah obat masuk ke hepatosis, penurunan metabolisme obat oleh liver. Pada umumnya, obat-obat yang terikat kuat dengan protein plasma mempunyai clearance keseluruhan yang menurun. Yang keempat, seperti beberapa obat cefalosporin yang ekspresi utamanya melalui renal akan meningkat bila persen obat terikat ke protein plasma meningkat. Selanjutnya, contoh obat-obat dengan difusi terbatas oleh ikatan protein. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Saya Dian Pusisa, NIM 1801219 akan menjelaskan hubungan antara clearance volume distribusi dan waktu paruh. Eliminasi obat terutama ditentukan oleh renal dan proses metabolik lain dalam tubuh. Waktu paruh obat menjadi panjang jika clearance konstan dan volume distribusi meningkat. Clearance berkaitan dengan volume distribusi dan tetapan eliminasi sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan yang dapat kita lihat pada slide. Saya Sarah Randalongi, NIM 1801236 akan menjelaskan pemaknaan klinik ikatan obat protein. Apabila seorang pasien mempunyai konsentrasi protein plasma rendah, maka setiap pemberian dosis obat, konsentrasi obat bebas kemungkinan lebih tinggi dari yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang dapat menurunkan konsentrasi protein plasma dapat dilihat pada tabel berikut. Bila suatu obat dengan ikatan protein yang tinggi didesak dari ikatan
oleh obat kedua, maka konsentrasi obat bebas yang tajam akan menyebabkan toksisitas. Sebagai contoh, warfarin digunakan bersama fenilbutason akan berkompetisi sita ikatan protein yang sama, meningkatkan kadar warfarin bebas dan peningkatan pendarahan. Sefriani Intan NIM 1801260 dan Desi Rantetadung NIM 1801252 akan menjelaskan kinetika ikatan protein. Kinetika ikatan obat protein yang reversibel dapat dinyatakan dengan hukum aksi massa sebagai berikut. Protein tambah obat menghasilkan kompleks obat protein atau P tambah D menghasilkan PD, di mana P protein, D obat bebas, PD obat terikat pada protein. Dari persamaan dan hukum aksi massa, tetapan asosiasi dapat dinyatakan sebagai rasio dari konsentrasi molar, produk, dan reaktan. Rumus tetapan ikatan asosiasi Ka sama dengan PD dibagi P kali D. Jumlah kompleks obat protein yang terbentuk tergantung pada tetapan asosiasi Ka. Besarnya Ka merupakan derajat ikatan onat protein. Obat-obat yang terikat kuat dengan protein mempunyai harga Ka sangat besar dan paling banyak berada sebagai kompleks obat protein. Saya Ardiansa Nasir, NIM 1801267. Pada pengaruh pendesakan obat-obat dari ikatan plasma atau jaringan dan peningkatan PD dan peningkatan T1/2, tetapi clearance tidak dipengaruhi, lebih efek ke terapeutik meningkat. Contohnya, digoksin suatu glikosida jantung mengikat kuat jaringan otot pada jantung. Saya Nuraihan NIM 1801247 akan menjelaskan distribusi farmakodinamika obat. Yang pertama itu menghasilkan suatu efek farmakologis, penurunan ikatan protein, kemudian konsentrasi obat bebas meningkat, sehingga obat melintasi membran sel dan berdistribusi ke dalam semua jaringan, sehingga obat tersedia untuk berinteraksi pada reseptor. Yang kedua, menghasilkan suatu respon farmakodinamik. Mulai kerja obat bergantung pada laju obat bebas tidak terikat yang mencapai reseptor dan menghasilkan konsentrasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, aspek ikatan protein. Yang kurang dipahami adalah pengaruh ikatan pada intensitas dan farmakodinamika obat setelah pemberian intravena. Kemudian yang keempat, injeksi intravena cepat dapat meningkatkan konsentrasi obat bebas dari beberapa obat yang terikat protein tinggi dan oleh karena itu meningkatkan intensitas aksinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.